Menurut lo gaya ngeteh dan ngopi itu bisa seimbangkah nanti gitu? Semua orang akan ngeteh pada waktunya. Hai sahabat Kuyo, balik lagi di Kuyo Podcast. Nah, kali ini menariknya adalah kita kedatangan seorang gadis perempuan cantik ya kan, yang ternyata hobinya dan juga background-nya patut kita ketahui di zaman sekarang. Langsung aja, ini dia ada Sharon. Menarik banget nih background-nya Sharon sendiri yang membuat Sharon untuk hadir di Kuyo Podcast kali ini. Nah, kesibukannya sekarang nih apa nih Sharon nih? Kalau boleh tahu di awal-awal ya kan? Oke, kesibukan aku tuh sekarang aku bekerja di sebuah perusahaan bernama T-Space yang dicanangkan untuk menjadi sebuah marketplace khusus teh, sehingga teh Indonesia bisa naik dan masyarakat Indonesia juga bisa menikmati teh terbaik dari Indonesia. Kita punya tujuan yang cukup menarik sih, jadi semoga masyarakat Indonesia bisa menikmati teh Indonesia dengan kualitas yang baik. Oke, T-Space. Penyebutannya benar nggak tadi? Benar, T-Space. Nah, benar. serunya adalah T-Space ini membawa apa ya namanya, sebuah kebiasaan baru pastinya ya kan, menikmati teh dengan kualitas yang baik. Apalagi lagi masa pandemi kayak gini kan, teh itu memiliki manfaat-manfaat seperti menangkal radikal bebas dan juga untuk relaxing juga, untuk white tea itu cukup bagus sih buat badan. Gitu. Dan untuk menjaga imunitas tubuh juga. Menurut lo gaya ngeteh dan ngopi itu bisa seimbangkah nanti gitu? Kalau menurut aku sebenarnya akan bisa seimbang, karena ada masanya ketika orang udah bosan di kopi, mereka cari minuman pengganti yang lebih sehat, bisa ke arah teh. Tapi belum tentu teh itu menggantikan kopi ya, karena ya tetap itu kayak referensi dari tiap orang, dari rasa lidah, belum tentu semua orang bisa merubah rasa dari yang mereka udah sering konsumsi gitu. Jadi kalau untuk setara mungkin, tapi untuk menggantikan sepenuhnya belum tentu. Secara kita juga udah banyak banget mengkonsumsi teh kekinian, apakah nih anak muda akan aware nantinya nih dengan kualitas teh akhirnya nanti udah bosen nih Thai tea misalnya, udah bosen nih minum ini gitu kan, apakah mereka akan menarik untuk melihat, bukan menarik sih, apakah mereka nanti akan tertarik melihat teh yang seperti goals-nya si Sharon ini nih gitu? Aku punya impian semoga anak-anak yang seumuran dengan gua itu bisa konsumsi teh lebih besar, karena selain kalau di kopi biasanya kan kopi susu gula aren, kalau di teh siapa tahu mereka bisa mengurangi konsumsi gula juga. Karena pada umumnya kan kalau zaman dulu sebenarnya pilihannya teh manis atau teh tawar. Nah, kita balik lagi ke masa seperti itu sih, aku harap kayak gitu ya. Karena sebenarnya setiap daun teh itu memiliki rasa yang berbeda, tergantung dari perkebunannya, tergantung dari cuacanya, seperti itu. Jadi banyak faktor yang sebenarnya bisa memunculkan rasa teh itu lebih unik dibanding kopi. Kalau gue sendiri sih taunya adalah selain kopi menghilangkan rasa ngantuk nih, ternyata teh ini juga mengandung rasa yang bisa membuat ngantuk hilang. Apakah itu benar nggak sih? Maksudnya ada kafeinnya juga nih di teh itu? Betul, di black tea itu ada kafein. Kalau disetarakan dengan kopi, sebenarnya black tea memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi secara gramasi kalau diperbandingkan. Tetapi kalau di kopi itu konsumsinya per seduh 15 gram, kalau di teh itu cuma butuh 3 gram. Jadi otomatis kafeinnya akan jauh lebih rendah dibanding kopi. That's why kalau mengkonsumsi teh itu efek ke tubuhnya lebih lambat, karena kandungan kafein di dalam teh itu lebih sedikit dibanding kopi per
saji. Karena gue tim anak ngopi banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya gue sehari nggak ngopi, gue berasa banget gue ada yang hilang gitu kan. Nah, bagaimana lu meyakinkan gue sebagai anak ngopi untuk gue pelan-pelan berpindah sebagai anak ngeteh atau anak teh gitu ya? Aduh, agak sulit tuh. Kalau gue trik gue adalah awalnya dulu gue suka Thai tea dan gue bisa bikin Thai tea serupa dengan misalnya beli di brand-brand yang emang jualan Thai tea gitu. Terus gue mulai shifting, gue mulai ngurangin minum manis-manis, pindah ke teh. Tehnya pun gue masih pakai susu kental manis atau apa. Tapi at the end gue bisa minum teh tanpa gula karena gue udah punya mindset teh yang baik itu tanpa gula karena dia punya rasa yang unik sendiri. That's why gue akhirnya bisa menerima kalau teh itu unik, teh itu bisa gue minum tanpa gula. Berarti paling kalau mau diganti dengan gula aren atau madu. Oke, berarti yang dijanjikan kepada gue sebagai anak ngopi adalah teh ini punya keunikan sendiri yang harus gue coba, ya kan? Bener? Gitu kan? Betul. Kalau gue udah pernah nyoba untuk beberapa black tea, gue pakai sebagai base dan resepnya misalnya pakai seperti kopi susu gula aren. Beberapa black tea itu memiliki rasa yang sangat berpengaruh gitu di hasil akhir dari minuman campuran itu. Oke. Seru ya, ini ngomong-ngomong tentang teh gitu ya, apalagi kan agak kurang booming gitu teh, tapi mungkin sekarang boomingnya adalah lebih dicampur-campur, lebih ke ada beberapa merek yang memang mencampur-campurkan jadi teh-teh yang kekinian. Tapi yang gue tahu memang itu lebih banyak gulanya dibanding tehnya sih, ya kan? Itu dia. Nah, sebenarnya lu melihat pola seperti ini tuh gimana sih? Kan lu kan anak teh murni banget nih. Melihat perkembangan teh yang dicampur-campur gini, lu sendiri gimana? Kalau menurut gue sih udah cukup bagus ya, berarti masyarakat udah bisa mulai menerima kalau teh itu bisa jadi opsi pengganti kopi susu gula aren. Jadi mereka juga udah mulai tertarik, oh iya gue mau coba minuman-minuman misalnya dari Chatime atau Boba Times yang mereka emang develop produk tuh masuk ke lidah orang-orang saat ini yang sesuai selera, dan harapannya kan emang tercapai. Nantinya masyarakat Indonesia bisa minum teh-teh terbaik Indonesia. Wajib coba sih. Oke, thank you Sharon udah datang ke Kuyo Podcast. Thank you. Jadi pokoknya kalau kata Sharon, semua orang akan ngeteh pada waktunya. Oh gila, keren banget. Semua orang akan ngeteh pada waktunya. Nah itu bener. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa ya Sharon di lain waktu. Mungkin kita ketemu nanti langsung, Sharon bisa ngeracik di studio Kuyo ya kan. Jadi kita bisa kenal langsung, kita bisa merasakan langsung nih teh apa aja sih gitu kan. Sip. Oke, ditunggu kedatangannya. Dan thank you semuanya Sobat Kuyo yang udah dengerin Kuyo Podcast kali ini bersama Sharon, ya kan? Sharon. Kayak berhasil. Bangga sekali ya. Biasa bule, ya kan? Oke deh kalau gitu, sampai ketemu di next episode lainnya di Kuyo Podcast. Bye!